JK nyinyir karena gagal kuasai terapi plasma. Dilansir dari siu.com, ditulis oleh Alif Rahman. Belakangan ini banyak pembaca yang bertanya ke saya, kenapa JK mendadak nyinyir dan langsung menyerang Presiden Jokowi. Istilah berdamai dengan virus corona digaungkan oleh Presiden beberapa waktu lalu, dalam arti kita harus tetap produktif dengan cara-cara baru. Presiden menegaskan bahwa selama virus ini masih ada, maka masyarakat harus tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Artinya, sampai ditemukan vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan, kata Presiden. Pernyataan Presiden ini sejalan dengan pendapat WHO yang menyatakan bahwa mungkin corona ini tidak akan pernah hilang dan kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan corona selayaknya penyakit-penyakit pendahulunya yang sudah lebih dahulu ada. JK pasti paham maksud Presiden. Sudah 5 tahun mereka memimpin negeri ini bersama dan sebagai sesama elit, mustahil JK tidak paham. Komunikasi keduanya pasti jauh lebih terhubung dari kita semuanya. Sehingga, misal ada masukan atau saran, pastilah JK akan menghubungi Jokowi secara langsung. Jadi, saya paham. Kenapa tiba-tiba banyak yang bertanya ada apa dengan JK? Kenapa sekarang malah menyerang Jokowi secara pribadi dan begitu telaknya? Dalam sepengetahuan saya, ini ada hubungannya dengan terapi plasma konvalesen. Pada 18 Maret, Dr. Monik berkirim surat ke Presiden. Namun, karena panjangnya birokrasi dan hambatan kanan-kiri, maka surat tersebut baru bisa sampai setelah melalui jalur partai politik. Lewat partai ini, sambil menunggu respon Presiden, Dr. Monik dan 35 dokter menyusun buku protap terapi plasma. Agar nantinya jika Presiden merespon, maka tim sudah disiapkan dan langsung bisa diterapkan. Beberapa hari setelahnya, sesuai arahan Presiden yang disampaikan melalui Mensesnek Pratikno, Dr. Monik diminta koordinasi dengan RSPAD. Lalu, pada 7 April 2020, Dr. Monik sesuai perintah langsung menuju RSPAD dan menyerahkan buku protap yang sudah disusun bersama 35 dokter di seluruh Indonesia. Singkat cerita, karena tak semuanya bisa saya ceritakan, hari ini sudah 20 rumah sakit sudah menggunakan buku protap tersebut dan melaksanakan terapi plasma konvalesen. Pada 22 April lalu, sudah ada pasien sembuh berkat terapi plasma ini. Hari ini, sudah 2 orang yang sembuh dan mungkin dalam beberapa hari ke depan akan bertambah 1 orang lagi yang berhasil disembuhkan dengan terapi plasma. Dr. Monik sempat tanya ke saya bagaimana baiknya. Saya sarankan untuk tidak keluar-keluar di media dulu, karena di satu sisi politik dan kepentingan ini sangat berat sekali. Maka meskipun informasi ini bocor ke wartawan di bulan April lalu, tidak ada satupun media yang berhasil mewawancarai Dr. Monik, entah karena tidak punya kontaknya atau sudah dapat WA-nya tapi ditolak. Pesan saya sederhana, tunggu sampai ada elit atau pihak tertentu yang mengakui akan melakukan terapi plasma. Kalau sudah ada, itu artinya mereka tidak bisa lagi mengelak dan menyangkal efektivitas terapi plasma di Indonesia. Tapi, sebelum ada yang mengklaim dan mengakui sisi positif terapi plasma, maka Dr. Monik dan kawan-kawan sebaiknya bekerja senyap dulu, karena penolakan akan sangat kuat sekali dari segala lini. Alhamdulillah, pada 19 April 2020 JK mengklaim bahwa PMI dan Ejikman akan melakukan terapi plasma darah dan akan siap dalam 1-2 bulan lagi. Dari sinilah, kemudian Dr. Monik mau diwawancarai oleh media-media yang menghubunginya. Saya ngakak ketika JK bilang terapi plasma darah baru siap 1-2 bulan lagi, karena saat dia mengatakan itu, beberapa RS sudah melakukannya. Bahkan, 3 hari setelahnya sudah ada yang sembuh, jadi ngapain nunggu 1-2 bulan lagi? Informasi baik ini terkait kesembuhan dan beberapa pasien membaik segera dikirimkan kepada Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo, sehingga pada 26 April 2020, Doni membuka sedikit informasi bahwa sudah ada pasien yang sembuh dengan vaksin. Video tersebut tayang di Metro TV. Vaksinnya dimaksud adalah vaksin pasif, yakni terapi plasma konvalesen. Dari Doni Monardo, informasi ini kemudian disampaikan kepada Presiden, dan pada rapat terbatas 11 Mei 2020, Presiden Jokowi menginstruksikan agar terapi plasma segera dilakukan skala nasional. Meskipun pemerintah belum mengumumkan penerapan secara resminya dan mengatur mekanismenya, tapi
Pada intinya sampai di sini, ucapan JK yang baru bisa menyiapkan terapi plasma dalam 1-2 bulan itu jadi tidak relevan lagi. Pengumuman Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait terapi plasma sangat menampar muka JK. Ngapain nunggu 2 bulan? Kalau sudah dilaksanakan dan sudah ada yang sembuh. Pernyataan Presiden soal berdamai dengan corona ini disampaikan pada 8 Mei 2020. Artinya, 3 hari sebelum melakukan rapat terbatas. Dan pastilah informasi soal pasien sembuh dan jumlah RS yang melakukan terapi plasma sudah diterima oleh Presiden. Jadi, ketika JK bertanya pada media, kalau virusnya tidak mau berdamai, bagaimana? Itu sudah dalam kondisi gagal total, gagal menguasai terapi plasma karena Presiden sudah lebih dulu tahu dan sudah lebih dulu diterapkan di 20 rumah sakit. Yang menariknya lagi, JK mengingatkan agar Indonesia tidak melakukan herd immunity karena korbannya bisa banyak. Padahal, terapi plasma ini erat kaitannya dengan herd immunity atau kekebalan bersama. Ketika mayoritas orang sudah kebal, maka virus corona ini tidak akan bisa berkembang. Negara yang pertama kalinya berniat melakukan herd immunity adalah UK. Namun, karena pemerintahnya kurang yakin dan menolaknya cukup besar, maka rencana tersebut urung dilakukan. Sebenarnya, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang melakukan itu, apalagi didukung oleh terapi plasma yang sejauh ini berlangsung positif. Maka gotong royong dari yang sembuh kepada yang masih sakit, agar kebal bersama-sama akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling kompak dan solid dalam menyelesaikan virus corona. Kalian bisa bayangkan kalau gagasan ini secara mulus dikuasai oleh JK yang menerapkan terapi plasma lalu muncul dengan pernyataan herd immunity. JK akan terlihat seperti pahlawan dan elektabilitasnya akan mendadak naik. Tapi sayangnya itu tidak terjadi dan wajar saja kalau kemudian dengan ini JK kesal atau marah. Begitulah kura-kura.